Kalau kalian ingin mencari HP anti mainstream yang harganya udah turun parah, namun beberapa fiturnya serasa flagship, mungkin HP ini adalah jawabannya. Assalamualaikum. Asus Zenfone 7 Flip merupakan sebuah smartphone non-resmi yang di marketplace sendiri harganya udah turun banget. Jika kita berpatokan dengan harga launchingnya itu di atas 10 juta, dan sekarang sudah di 2 jutaan saja. Kondisinya sendiri ini adalah unit rewrite dan menariknya boleh di reset pabrik. Biasanya smartphone dengan rewrite seperti Pixel series tidak boleh di reset pabrik karena image-nya akan reset tapi tidak dengan HP ini. Kemudian timbul pertanyaan, kira-kira bagaimana? Di harga 2 jutaan apakah worth it untuk mengambil Asus Zenfone 7? Untuk menjawab pertanyaan itu mari kita bahas dari berbagai macam sisi. Yang pertama kita bahas dari segi desain dan juga build quality terlebih dahulu. Berdasarkan desain, Zenfone 7 ini mengeluarkan aura yang anti mainstream banget, baik dari tampilan depan maupun tampilan belakang. Layarnya full, nggak ada kamera baik itu berbentuk punch hole maupun dewdrop, bahkan not sekalipun. Dari tampilan belakang juga menarik perhatian dengan setup triple kamera dengan bertuliskan flip di atasnya, serta branding bertuliskan Asus Zenfone dengan format vertikal. Build quality dari HP ini terasa solid banget, di mana bagian depan sudah terlindungi dengan Gorilla Glass 6 dan juga bagian belakang terlindungi Gorilla Glass 3. Kemudian bagian framenya terbuat dari aluminium yang membuat adanya garis antena pada sisi-sisinya. Ditambah untuk bobotnya juga 230 gram, membuat feel-nya di genggam ini kerasa solid. SIM tray-nya sendiri mendukung triple slot yang dimana ini nice banget ya, karena udah jarang banget yang ada triple slot seperti ini. Untuk keamanan biometriknya di sini menggunakan fingerprint di samping yang merangkap juga sebagai tombol power atau bisa menggunakan face unlock yang sangat saya tidak sarankan ya untuk digunakan karena untuk menjaga durabilitas pop-up kameranya dan lebih simpel juga menggunakan fingerprint. Dengan layar 6,7 inch yang full screen begini memberikan pengalaman yang baik dalam menikmati konten multimedia. Dipadukan dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate yang bisa mencapai 90 Hz serta speaker yang udah stereo, kualitasnya bagus pula. Ini memberikan pengalaman yang impresif ya dalam bermultimedia. Sama halnya dalam gaming, karena layarnya sudah full, jadi lebih leluasa bermain tanpa perlu khawatir bakal ngetap bagian kamera. Ngomongin soal gaming, chipset yang digunakan pada Asus Zenfone 7 ini adalah salah satu chipset tersukses dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 865. Untuk skor Antutunya di versi 10 ini mencapai 800 ribuan. Skor ini terbilang besar, namun bagaimana untuk penggunaan bermain gamenya? Di sini saya tes menggunakan game andalan yaitu Mobile Legends dengan settingan rata kanan 90 fps dengan grafik ultra. Di settingan ini perlu di lock terlebih dahulu ya untuk refresh rate-nya menjadi 90 Hz agar mengikuti settingan gamenya. Untuk settingan ini masih kerasa smooth banget di 90 fps. Nggak kerasa ada frame drop dan suhu terbilang masih aman walau mulai agak hangat di 42-43 derajat untuk suhu baterainya. Tapi mungkin berpengaruh juga ya, karena saat merekam ini, saya mematikan kipas ruangan dan saat saya hidupkan kembali kipasnya, itu suhunya menjadi lebih adem di kisaran 40-41 derajat aja. Walau begitu, karena bodinya yang kaca dan framenya aluminium, suhu yang dihantarkan ke tangan ini lumayan berasa ya. Kemudian kita bakal bahas dari segi kameranya. Ada 3 lensa di kamera belakang, yaitu wide 64 megapiksel, telefoto 8 megapiksel, dan juga ultrawide 12 megapiksel. Gimana untuk hasil foto dari ketiga lensa ini? Untuk objek pemandangan masih bagus banget ya, warnanya ke arah eye pleasing, di mana saturasinya kelihatan dinaikkan tapi masih dalam kategori wajar, serta HDR-nya di sini berperan sangat bagus. Kemudian memiliki karakter warna yang cukup sama dari ketiga lensanya. Sedangkan untuk objek manusia dengan background backlight masih bisa dihandle dengan cukup baik, walau di beberapa kondisi kita perlu take lagi beberapa kali untuk mendapatkan HDR yang baik. Kemudian untuk foto portrait ini cukup rapi, walau terlihat ya jejak processingnya yang agak berlebihan. Kemudian untuk dari segi foto low light, di sini cukup oke, tapi ya nggak impresif. Untuk foto selfie-nya terbilang bagus, dari ketiga lensanya ini bisa dipakai semua ya. Kemudian lensa utamanya memang cukup wide dengan skin tone yang natural dan tajam.
malah terlihat agak sedikit over sharpen ya, tapi sedikit aja kok. Kemudian lensa ultrawide-nya juga bagus, skin tone-nya nggak jomplang dengan lensa utamanya, dan juga cukup tajam karena udah 12 megapiksel. Kalau kita butuh, kita bisa pakai lensa telefotonya, walaupun ya siapa yang gitu yang mau pakai telefoto di kamera depan ya. Sedangkan di kondisi selfie di low light ini udah mulai cukup struggling, tapi kita bisa menghidupkan untuk mode malamnya di kamera depan, atau kita bisa milih untuk menggunakan LED flash. Kemudian ada fitur menarik di kameranya yaitu motion tracking dan juga mode panorama yang bisa otomatis bakal muter sendiri nih kameranya. Kemudian kita masuk dari segi video, yaitu kamera utamanya bisa rekam sampai 8K 30 fps dengan fitur stabilisasi yang nyala. Oke, jadi ini perekaman kamera belakang di Asus Zenfone 7 ada di 4K 30 fps. Di sini nggak bisa ganti lensa sayangnya. Kualitasnya seperti ini. Kita cek untuk autofocus. Oke, jadi ini 4K 30 fps di ultra wide, jadi dia nggak bisa pindah-pindah langsung ya, perlu stop record, ganti, stop record, ganti. Coba ini 4K 60 fps di kamera ultra wide nya, stabilisasinya juga masih ada ya, gokil sih. Oke, ini 4K 30 fps ya di kamera depan. Dia nggak begitu lebar ya untuk lensa utamanya, kalau di kamera depan lebih stabil gitu. Kalau mau lebar ini di 4K 60 fps di kamera ultra wide nya ya, enaknya itu gitu ya, karena dia kamera belakang juga, jadi resolusinya mentok gitu, bisa 8K malah resolusinya. Jadi demikiannya seperti ini di 4K 60 fps di ultra wide. 4K 60 fps ultra wide kamera depan. Kita lihat untuk kualitas suaranya seperti apa, karena di sini lagi berangin ya, dan ada suara mesin juga, ada pembangunan. Kemudian kita bakal bahas dari baterainya. Dengan kapasitas 5000 mAh, dan untuk unit saya ini baterai health-nya juga masih bagus di 90%-an. Untuk penggunaan medium bisa dapetin screen on time 5 jam 46 menit, hampir 6 jam. Untuk refresh rate-nya di auto dan campur untuk wifi data. Baterai sisa di 5%. Sedangkan untuk penggunaan lebih berat lagi, ini bisa mencapai 4 jam 51 menit dengan sisa baterai di 1%. Ini lebih cenderung penggunaan edit ya. Sebagai gambaran juga, bermain Mobile Legends di settingan rata kanan, dari draft sampai selesai itu kisaran 18 menit, baterai berkurang 7-8%. Untuk pengisian dayanya di sini support sampai 30 watt dengan power delivery. Dan saat saya coba menggunakan charger 25 watt, bisa ngisi 1 jam itu dari 1 ke 73%. Sedangkan 1,5 jam bisa sampai 90%. Serta jika ingin penuh, bisa sampai hampir 2 jam lah. Selanjutnya ada beberapa kekurangan yang saya rasakan setelah menggunakan Asus Zenfone ini sebagai dari driver. Yang pertama itu ACC-nya terbatas ya, atau aksesorisnya terbatas. Mana harganya juga seperti casing itu lumayan ya, di angka di atas 50.000 lah. Kemudian dari segi haptic feedback-nya yang bukan kerasa seri refleksif, tapi kerasa di mid range. Yang untuk harganya yang udah turun ini sih tidak bisa komplain ya. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari segi UI-nya, ini HP mentok di Android 11. Sebetulnya sih bisa sampai Android 12, tapi mungkin ada andil dari rewrite image yang membuat mentok untuk update-nya sendiri. Walaupun begitu, Zen UI ini kerasa HP yang mirip dengan Pixel ya. Clean, gak banyak blockware dan juga iklan. Kemudian ada fitur LED notifikasi, namun karena posisinya ini
cukup aneh ya, karena di bawah di samping port charger. Jadi kadang itu agak kurang ke notice. Kemudian HP ini support untuk dipakein Gcam. Apabila saya lihat dari APK itu bisa sampai di level 3. Itu dia pembahasan mengenai Asus Zenfone 7 yang udah turun banget nih harganya. Jadi HP ini bisa direkomendasikan apabila kalian mencari smartphone anti mainstream dan juga apabila kalian konten kreator pemula yang ingin kualitas videonya bagus, baik kamera depan maupun kamera belakang. Karena lensa yang ada pada HP ini juga lengkap, baik itu ultra wide, wide dan juga telefoto. Serta untuk para gamer yang low budget mungkin bisa mempertimbangkan membeli HP ini. Walau ada hal yang perlu diingat, yaitu HP ini adalah HP non resmi. Jadi mungkin apabila terjadi kerusakan, aksesorisnya bakal susah ya untuk didapatkan. Sekian dari saya Iqbal pamit. Wassalamualaikum.